Ra iso turu mergo sertifikat elektronik. Kene tak kandhani kene. Yo. Ya gak mah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Kita ketemu lagi di Donvi Channel. Kali ini kita akan mengulas mengenai topik yang juga nggak kalah viral dengan video yang lalu. Nggak kalah viral, nggak kalah hangat. Trending topik, gawe wong bingung, gawe wong ra iso turu. Nah, apa itu? Tapi sekarang sebenarnya udah clear, tapi kita akan clearkan lagi. Kita coba ulas terkait dengan yang namanya sertifikat elektronik. Oke, jadi apa sih? Ya apa toh sertifikat elektronik itu? Jadi sebenarnya sertifikat elektronik itu juga sama dengan sertifikat tanah yang seperti biasanya, yang masih berbentuk buku yang warna hijau atau kita sebut dengan analog. Nah, cuma ini dialih mediakan menjadi dokumen elektronik. Kekuatan hukumnya juga masih sama dengan sertifikat analog. Jadi karena ini alih media, yang dahulunya masih berbentuk buku, ada kertasnya, sekarang menjadi berbentuk elektronik atau paperless. Bahasa Inggrisnya paperless. Kemudian sertifikat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan barcode. Barcode ya, yang bisa di QR code itu loh. Pokoknya itulah pokoknya. Nah, bukan tanda tangan elektroniknya, bukan tanda tangan kepala kantornya terus di-scan nanti di pas-paske dilepok-lepokke, bukan seperti itu. Jadi berbentuk barcode yang dikeluarkan oleh BSSN. Kemudian dasar hukumnya dari sertifikat elektronik itu diatur dalam Peraturan Menteri ATR BPN nomor 1 tahun 2021. Kita ringkas beberapa hal yang terkait dengan sertifikat elektronik itu. Yang pertama adalah sertifikat ini alih media dari analog ke digital atau ke elektronik. Nah, alih medianya itu by request, artinya sesuai dengan permintaan pemegang hak atas tanah itu, pemegang sertifikat. Nah, jadi tidak betul kalau nanti terus yang bikin heboh kemarin ditarik, nanti BPN akan menarik sertifikat yang masih dipegang masyarakat. Enggak gitu. Jadi by request masyarakat yang ingin dokumennya berbentuk digital nanti request ke kantor pertanahan, Pak, Mbak, Mas, ini sertifikat saya dibuat elektronik dong. Nanti dokumen-dokumen yang bentuknya kertas tadi ditarik oleh BPN, dialih mediakan menjadi berbentuk dokumen elektronik. Itu loh yang namanya ditarik itu ratus tiba-tiba datang petugas jebret, nih tarik, ya bingung. Ya, itu yang bikin beberapa konten bikin nganti raiso turu. Sebenarnya nggak seperti itu. Nah, jadi itu yang pertama. Kemudian pelaksanaan ke depan ini digunakan untuk pendaftaran pertama kali. Kalau setahu saya kemarin di beberapa webinar itu atau beberapa seminar elektronik juga pertama-tama nanti untuk sertifikat aset dulu. Nah, kemudian karena berbentuk elektronik ini di proses pembuatannya juga pembuatan secara elektronik, dan nanti proses-proses yang ada terhadap sertifikat tersebut nanti akan dilaksanakan secara elektronik. Jadi kalau sudah berbentuk elektronik nanti peralihannya juga dilakukan, atau kalau ada yang dijual, ada yang jual beli atau waris, itu nanti peralihannya dari pemegang sebelumnya ke pemegang yang mendatang itu dilakukan secara elektronik. Kemudian nanti kalau mau dijaminkan juga dilakukan secara elektronik, mau pengecekan dilakukan secara elektronik. Kemudian mau apa lagi ya? Ya enggak cuma diukur, fisiknya tetap harus diukur, tapi pendaftarannya, permohonan-permohonannya bisa dilakukan secara elektronik. Nah, masyarakat kalau menghendaki layanan pertanahan atau akan bermohon layanan pertanahan nanti tidak perlu datang lagi ke kantor. Nanti karena sudah elektronik semua juga layanannya, permohonannya, formulirnya juga dilakukan secara elektronik. Masyarakat itu datang hanya sekali ketika mengalih mediakan sertifikat itu dari analog ke digital. Kemudian selanjutnya semua prosesnya all you can get by electronic. Nah, tapi
ini karena masih persiapan, masih bertahap. Beberapa kantor sudah melaksanakan, kantor pertanahan tentunya sudah melaksanakan. Nanti jangan kaget kalau dalam kegiatan PTSL atau kegiatan pendataan ada petugas kami datang, petugas kantor pertanahan datang mendata tanah. Ini hak milik nomor sekian, didata sesuai dengan data yang ada di kantor pertanahan, dicocokkan ulang. Artinya itu untuk memvalidasi. Karena dengan adanya PTSL, pendaftaran tanah sistematis lengkap, nanti itu larinya juga ke sini, ke dokumen elektronik ini. Kalau semua tanahnya sudah terdaftar, sudah terdata, terpetakan secara lengkap, bidang demi bidang, nah akhirnya terkonversi secara digital. Nah, nanti semuanya alih media ke elektronik. Nah, kalau misalnya saya nggak pengen sertifikat saya pengen tetap pegang, ya monggo, tidak jadi masalah, itu tetap berlaku. Cuma gini, kalau sertifikat elektronik itu enaknya gini, kita tidak lagi rawan terhadap kerusakan. Siapa ngerti sertifikatnya disimpan di lemari, tiba-tiba dikerikiti tikus. Kalau nggak dilindungi pakai covernya yang plastik apa gimana yang aman itu, dikerikiti tikus. Nanti tersimpan lama di lemari kayu, dipangan rayap atau gimana. Kemudian lupa naruhnya atau hilang. Nah, kalau dengan elektronik cukup kita punya dokumen elektroniknya les, pokoknya aman, dibuka pakai HP ini juga bisa loh sertifikat elektronik itu. Nah, itu keuntungannya. Jadi mengurangi resiko karena sekarang sudah era 4.0 yang katanya industri berbasis IT dan online dan lain sebagainya. Maka dengan elektronik itu masyarakat nanti itu tidak perlu datang ke kantor pertanahan, semua elektronik. You can get land service by everywhere, every time, every place, everywhere, every place tadi, di setiap tempat, everywhere, every time. Nah, itu jadi kalau semua itu semua yang ada tentang pertanahan, tentang sertifikat layanan itu semua sudah nanti ada di genggaman ini, gitu. Jadi enak. Nanti pengen tahu tanah saya, tanahnya ini gimana, kita bisa ngakses. Oh, tanah ini luasnya sekian, kita bisa ngakses di situ. Depan semua bisa terakses kalau sudah terpetakan, terdaftar, terdata secara lengkap dan secara valid. Oke guys, mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan, berguna. Jadi tidak perlu lagi bingung lagi tentang apa sih tentang sertifikat elektronik itu. Semua bisa tercerahkan dan jelas, gamblang, clear, ora bingung, bisa tidur nyenyak, makan enak. Nah, itu les surga dunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, klik share jika ini bermanfaat dan bisa di-sharing ke teman lain. Semoga menjadi lebih berkembang, viewer saya juga tambah banyak, subscriber saya juga tambah banyak. Ini kebetulan menuju ke 2000 subscriber, supaya ya dan menuju 4000 jam tayang, supaya nanti ke depan bisa dimonetize. Kalau monetize kan bisa dapat bayaran dari YouTube, dari konten ini, dari iklan-iklannya nanti, supaya kalau dapat kan bisa banyak bersedekah. Kalau saya bisa bersedekah kan saudara-saudara subscriber ini kan juga insya Allah juga turut serta dan mendapatkan berkah dari itu semua. Oke, tidak berpanjang-panjang, monggo segera diklik yang tulisan subscribe itu, like dengan jempolnya, dan jangan lupa kalau mau ya diklik loncengnya sekalian. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.